Selamat sore teman-teman. Baik, sore ini kita akan presentasi tentang hasil diskusi kita pada pasar persaingan sempurna untuk anggota kelompok yang pertama GBPO, Henrik Panto, Junior, Lavda Soputra, Monika Pantas, Prima Pua, Shelinta Dinting, Ekspedisi Ombokahu. Pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna itu adalah suatu pasar di mana jumlah penjual dan pembeli atau konsumen sangat banyak dan produk atau barang yang ditawarkan atau dijual sejenis atau serupa. Ciri-ciri pasar persaingan sempurna. Yang pertama, penjual dan pembeli. Yang kedua, entry atau exit. Yang ketiga, barang berhomogen atau sama. Yang keempat, mobilitas atau perpindahan sumber ekonomi cukup sempurna. Yang kelima, penjual dan pembeli memiliki pengetahuan tentang pasar. Dan yang terakhir, kebanyakan perusahaan kecil. Banyak penjual dan pembeli mengakibatkan perilaku jual dan pembeli tidak dapat mengenai keadaan pasar atau hanya sebagian kecil dari unsur pasar secara keseluruhan. Interaksi antara penjual dan pembeli dianggap sebagai pengikut harga atau price taker yang menyebabkan harga di pasar ini bersifat datum atau harganya tetap berapapun jumlah barang yang dijual. Karena mekanisme pasar yang menentukan harganya melalui interaksi antar kekuatan permintaan dan penawaran di masyarakat. Free entry and free exit. Free entry and free exit dapat suatu hambatan apabila Pak keluar tuh Eki Sel, ngena lanjut Jo. free entry and free exit. Free entry and free exit tidak terdapat suatu fakta apabila suatu perusahaan ingin memulai sebuah bisnis baru jika dianggapnya menguntungkan untuk usahanya jika ternyata merugikan. In other words, perusahaan dapat keluar apabila mengalami kerugian dan perusahaan dapat bertahan karena menjadi penyedia produk yang sesuai dengan barang bersifat homogen. Barang bersifat homogen, perusahaan menghasilkan barang di market tersebut merupakan pengganti yang sempurna terhadap barang oleh perusahaan lain dalam semua aspek sehingga produk identik sama atau tidak bisa dibedakan. Mobilitas perpindahan sumber ekonomi cukup sempurna. Tidak kesulitan jika sumber daya faktor produksi dipindahkan ke tempat lainnya, karena pada dasarnya semua tempat produksi memiliki kesamaan baik dalam metode pembuatan hingga penjualannya kepada pembeli. Penjual dan pembeli memiliki pengetahuan tentang pasar. Pengetahuan tentang keadaan pasar mengakibatkan semua sumber daya digunakan sepenuhnya untuk menghasilkan keuntungan yang maksimal. Yang kedua, tidak ada produsen yang menjual barang dengan harga yang lebih rendah dari harga pasar. Dan yang ketiga, tidak ada konsumen yang membeli barang dengan harga yang lebih tinggi dari harga pasar. Dan yang terakhir, kebanyakan perusahaan kecil. Hal ini untuk memastikan bahwa tidak ada satupun perusahaan yang dapat melakukan kontrol pasar atau atas harga atau kuantitas. Jika suatu perusahaan memutuskan untuk menggandakan outputnya atau berhenti memproduksi seluruhnya, pasar tidak terpengaruh. Harga tidak berubah dan tidak ada perubahan dalam kuantitas yang dipertukarkan. Untuk kurva permintaan persaingan sempurna nanti akan dilanjutkan oleh anggota lain. Kurva permintaan persaingan sempurna seperti yang ada di sebelah kanan. Dengan keterangan, berapapun jumlah permintaan produk, karena harga per unit tidak berubah,
maka kurva yang terbentuk adalah garis lurus mendatar. Tambahan keuntungan dari setiap tambahan satu unit produk yang terjual selalu sama dengan produk atau harga selalu sama dengan marginal revenue. Next. Equilibrium pasar persaingan sempurna atau keseimbangan pasar persaingan sempurna. Dalam pasar persaingan sempurna, produsen dikatakan mencapai equilibrium apabila memperoleh keuntungan maksimal. Dalam pasar keseluruhan, akan mencapai equilibrium jika seluruh output dari tiap produsen berada dalam equilibrium dan jumlah output sama dengan permintaan produsen. Equilibrium jangka pendek atau short run equilibrium, produsen tidak bisa menambah kapasitas produksi dan tidak ada produsen baru yang memasuki pasar. Kedua, equilibrium jangka panjang, produsen mampu menambah kapasitas produksi dan terdapat kesempatan bagi produsen baru yang memasuki pasar. Selanjutnya, equilibrium produsen dalam jangka pendek dengan keuntungan maksimum. Sama seperti yang ada di sebelah kiri, sebelah kanan. MC sama dengan MR yang berada di titik D, harga lebih dari sama dengan average cost, dan dengan harga P dan output Q1, produsen akan memperoleh keuntungan di ABCD. Secara terpenuhinya keuntungan maksimum jangka pendek adalah marginal cost sama dengan marginal revenue sama dengan harga. Kedua, kurva marginal cost naik ke atas. Ketiga, harga lebih dari average cost. Berikut, equilibrium produsen dalam jangka pendek, seperti yang ada di sebelah kiri. Harga jual lebih rendah dari AC, di mana harga bersinggungan di titik rendah AC, yaitu titik J, sehingga ditarik garis sejajar dan mendapat garis JK. Area ADJK merupakan area kerugian minimum jangka pendek. Produsen bersedia mengalami kerugian dalam jangka pendek asalkan VC yang dikeluarkan produsen masih tertutupi oleh hasil penjualan. Syarat terpenuhinya kerugian minimum jangka pendek adalah marginal cost sama dengan marginal revenue sama dengan harga. Kedua, kurva MC naik ke atas. Ketiga, harga lebih dari sama dengan average variable cost. Berikut, break-even point and shutdown point. Break-even point atau titik impas adalah titik di mana produsen tidak memperoleh keuntungan dari penjualan produk. Terjadi apabila harga produk sama dengan titik minimum AC atau P sama dengan minimum AC. Berikut, shutdown point adalah titik di mana harga produk sama dengan minimum AVC atau P sama dengan minimum AVC. Kurva penawaran pasar persaingan sempurna. Kurva penawaran pasar persaingan sempurna secara keseluruhan merupakan gabungan dari setiap kurva penawaran produsen yang ada di pasar persaingan sempurna. Berikut, equilibrium jangka panjang. Equilibrium jangka panjang itu merupakan berarti tentang kurva penawaran. Dalam jangka panjang, produsen akan masuk atau keluar pasar ketika profit mencapai 0 atau harga sama dengan average cost. Kemudian, produsen menyesuaikan diri untuk memastikan permintaan sesuai dengan harga yang berlaku. Kurva penawaran jangka panjang di pasar persaingan sempurna berbentuk garis lurus mendatar atau elastis sempurna. Berikut kelebihan pasar persaingan sempurna. Tidak adanya persaingan di dalam pasar karena barang yang dijual bersifat homogen.
Hal ini juga berpengaruh dalam hal promosi. Penjual tidak perlu melakukan promosi yang besar-besaran karena barang yang dijual homogen. Selain itu, harga barang di dalam pasar persaingan sempurna juga cukup stabil. Tidak ada kenaikan ataupun penurunan drastis antara satu penjual dan penjual lain. Kekurangan pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna cukup minim inovasi. Selain itu, karena barang yang dijual homogen, pembeli merasa kesulitan memilih barang atau jasa. Persaingan sempurna juga memberikan ongkos sosial dan distribusi pendapatan yang tidak merata. Sekian materi dari kelompok 1 tentang pasar persaingan sempurna. Dibuka pertanyaan. Baik, saya akan bertanya. Pertanyaan saya, apakah ada kasus etika kurva penawaran tidak elastis sempurna? Saya juga Boleh saya ingin menjawab? bertanya. Wah, silakan bertanya dulu. Sebutkan contoh pasar persaingan sempurna yang ada di Indonesia. Saya akan menjawab pertanyaan dari Monica Pantas. Contoh pasar persaingan sempurna yang ada di Indonesia yaitu 1. Pasar beras, 2. Pasar sayur, 3. Pasar buah, 4. Pasar daging, yang berikutnya pasar gandum, dan yang pasar kentang, dan yang terakhir pasar kopi. Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari GBPO mengenai apakah ada kasus untuk kurva penawaran tidak elastis sempurna. Untuk kasus tersebut ada jika ada perbedaan di biaya di tiap produsen, atau bisa juga terjadi kalau terbatasnya kuantitas faktor-faktor produksi yang digunakan. Sekian, terima kasih. Itulah yang menjadi hasil diskusi dari kelompok 1 ekonomi pertanian. Untuk perhatiannya diucapkan banyak terima kasih, dan atas partisipasinya diucapkan banyak terima kasih. Terima kasih.